Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Natasha Aprilianti, absen 10 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan umum 1955. Materi-materi yang akan saya bahas di dalam presentasi ini yaitu 1. Tujuan pemilu, yang kedua latar belakang pemilu, yang ketiga tahap-tahap pemilu, yang keempat proses pemilu, dan yang terakhir adalah hasil pemilu. Yang pertama adalah tujuan pemilu. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan juga konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260 kursi dan kursi untuk konstituante berjumlah 520. Ditambah lagi 14 wakil golongan minoritas yang diangkat oleh pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastronidjojo. Namun, Ali Sastronidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Latar belakang pemilu 1955. Terlaksananya pemilu ini didasari latar belakang sebagai berikut. Yang pertama adalah revolusi fisik atau perang kemerdekaan, menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah yang cukup menguras energi dan juga perhatian. Ditambah lagi, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu ini baru disahkan pada 4 April 1953. Tahap-tahap pemilu. Tahap-tahap pemilu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tahap pertama ada pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan juga individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Proses pemilu. Pendaftaran dimulai sejak Mei 1954 dan selesai pada November 1994. Jumlah warga yang memenuhi syarat pemilu sebanyak 43.104.464 jiwa. Namun data yang ikut melaksanakan pemilu hanya 87,65% atau 37.875.229 jiwa saja. Sistem yang digunakan dalam pemilu ini adalah perwakilan proporsional. Artinya, setiap daerah pemilih akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Biaya untuk pemilu ini terbilang cukup mahal, yaitu 479 juta rupiah. Hasil pemilu tahap 1 dan 2. Hasil pemilu tahap 1, pemilu ini diikuti 172 kontestan, namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut yang memenangkan kursi adalah Partai Nasional Indonesia 22,3%, Masyumi 20,9%, NU 18,4% dan PKI 15,4%. Seiring dengan hasil tersebut juga diangkat 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, total anggota DPR hasil pemilu sebanyak 272 orang. Hasil tahap kedua, jumlah kursi anggota konstituante dipilih sebanyak 520, tetapi pada saat itu Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan, maka kursi hanya bersisa 514 saja. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya. Sementara Masyumi meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya sangat merosot dibandingkan dengan pemilihan anggota DPR. Berikut adalah contoh foto-foto saat proses pemilu 1955 berlangsung. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.